Ini booster dari atas, terus dari booster ke antena ya kan. Booster kan masuk nih in, terus ini outnya ke set top box. Nah kabelnya terlalu panjang tuh, misal katakanlah 40 meter di ruang bawah tanah ya. Nah nanti si daya dari booster ini nggak nyampe bawah men. Beda halnya jika teman-teman pakai CATV amplifier, karena dia memang tugasnya meneruskan atau membagi sinyal sama rata dan tidak mengurangi. Cek si cilurut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif di PT Channel. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan like, subscribe. Itu dia lah. Ya untuk kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana caranya agar teman-teman bisa memakai satu antena untuk dicabangkan di 2 TV, 4 TV atau lebih dari 10 TV. Bagaimana caranya? Tentunya dengan memakai alat-alat di depan saya ini. Nah, untuk peruntukannya masing-masing tentulah berbeda. Seperti konektor T ini, lalu di sini ada splitter dengan 4 output. Kemudian ada lagi CATV seperti ini. Dan anti petir atau lighting protector. Nah, keempat alat ini peruntukannya tentunya berbeda ya. Namun di video kali ini yang akan saya singgung adalah yang CATV amplifier ini. Untuk item-item yang lain mungkin akan saya bahas di video saya selanjutnya. Tetapi tetap nanti saya singgung sedikit. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu CATV amplifier ini, jadi alat ini adalah alat yang berfungsi untuk menyabangkan satu antena, nantinya dibagi ke beberapa TV. Jadi bukan hanya 2 TV atau 3 TV, bisa lebih dari 6 TV. Ini kan portnya 6 nih. Nah ada lagi yang jumlah portnya tuh 16 dan lain-lain, tergantung kebutuhan. Oke, kita fokus ke CATV nya ini dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini fungsinya untuk membagi satu antena untuk beberapa TV atau beberapa set-top box. Misalnya peruntukannya di hotel atau penginapan atau kontrakan gitu ya, atau satu rumah tapi punya banyak kamar, punya banyak TV seperti itu. Untuk fungsi-fungsinya sini sudah ada bacaannya. Ini berarti antena in masuk sini, dan output ke set-top box atau output ke TV-nya ini ada 6 colokan. Jadi jumlah colokan ini variatif tergantung teman-teman kebutuhannya berapa. Misal butuh 2 output doang, silahkan beli yang dual output. Ada yang 4 output, ada 6 output, 8 output dan seterusnya. Dan di sini juga ada spesifikasinya. Amplify gain 20 dB maksimal. Nah, artinya gainnya ini maksimal bisa disetting sebesar 20 desibel. Cara nyetingnya, nah di sebelah sini adalah port atau tombol untuk gain adjustment. Ini bisa disetting diputar kanan kiri. Kalau kanan itu gede, kalau kiri itu mengecil gainnya. Sini juga ada lampu untuk indikator power dengan dayanya 220 langsung ke stop kontak atau listrik dari PLN. Untuk pemasangannya ini cukup mudah ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, misal teman-teman ini yang masih awam seperti saya, apa itu gain mas? Nah, gain ini secara garis besar, secara kasar begini. Antena itu kan mempunyai daya tangkap ya, atau sejenis radiasi. Jadi secara teori, setahu saya, mohon koreksi jika salah, setahu saya misal gain ini dikecilkan, kita putar ke kiri, gainnya kan kecil, jadi nanti output yang dari antena ini ya, output yang ke antena
ini gainnya juga mengecil. Artinya secara teori bahwa kalau gain itu kecil, daya tangkap si antena ini menyebarnya cukup luas, tapi nggak jauh. Beda ya, menyebar tapi nggak jauh. Nah, sebaliknya jika settingan gain ini kita putar ke kanan searah jarum jam, ini daya tangkap antena secara teori dia akan jangkauan daya tangkapnya akan lebih jauh dan terfokus. Jadi tidak menyebar. Kalau dikecilin tadi kan menyebar dan radiusnya pendek. Nah, kalau ini terfokus dan jauh. Jadi teman-teman misal untuk yang tinggal di daerah yang jauh dengan pemancar mungkin sangat-sangat susah sinyal gitu ya, dan memaksa mau pasang si CATV ini, saya sarankan dengan gain yang lebih besar. Jadi tujuannya untuk memfokuskan si daya tangkap si antena tadi. Tetapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan efeknya. Di lapangan saya pernah temui settingan gain terlalu gede itu juga memperpendek usia receiver atau usia TV, seperti itu. Dan untuk pemasangannya ini cukup simple. Jika teman-teman memakai antena outdoor ataupun indoor, tinggal sini antena, jalur antena masuk plug, dan yang out ini langsung ke TV atau set-top box. Nah, pertanyaannya, Mas, bagaimana kalau si antena ini pakai booster? Nah, silahkan pasang saja. Jadi si booster nanti pemasangannya di sebelum masuk ke CATV ini booster dulu. Misal dari antena nih. Sebentar. Saya ini dari antena. Terus teman-teman mau tambah booster seperti ini ya misalnya. Nah, ini masuk ke sini dulu. Tekan dari antena ini dari antena nih. Tek antena masuk. Terus booster juga dinyalain. Nah, dari booster ini baru masuk ke CATV seperti ini. Jadi dari antena masuk ke CATV, baru dari CATV nanti dicabangin ke masing-masing receiver. Nah, untuk sedikit perbandingan, di sini saya punya konektor T juga. Konektor T ini juga bisa digunakan untuk menyabang si antena. Tapi dengan catatan di kabel yang jaraknya pendek ya, terus 2 antena saja. Dan tidak semua antena itu bisa diperlakukan seperti itu. Contohnya misal si daya antena kan butuh power ya, antena ini butuh power dari bawah atau dari booster. Nah, misal teman-teman pakai ini mungkin nanti akan sedikit mengalami kendala, entar sinyalnya tabrakan, entah apa. Tetapi di antena-antena tertentu juga tidak masalah. Jadi tidak pakem. Kalau untuk splitter semacam ini splitter 4 output. Nah, ini juga bisa dipakai untuk paralel antena. Sebenarnya hampir sama dengan CATV amplifier ya. Kalau dibandingkan dengan konektor T ini terlalu jauh, ini tidak ada komponen pendukung apapun di dalamnya. Kalau ini kan ada komponen pendukungnya, dan dia dimaksudkan untuk membagi si antena dari daya tangkap antena dibagi ke 4 TV sekaligus. Tetapi kelemahannya kalau memakai ini, misal teman-teman instalasi di tempat yang jangkauan kabelnya itu jauh, kabelnya panjang, nah nanti akan lost power di tengah jalan. Jadi dari booster ini kan booster nih, ini booster dari atas, terus dari booster ke antena ya kan. Booster kan masuk nih in, terus ini outnya ke set-top box.
Nah, kabelnya terlalu panjang tuh, misal katakanlah 40 meter di ruang bawah tanah ya. Nah, nanti si daya dari booster ini nggak nyampe bawah, men. Beda halnya jika teman-teman pakai CATV amplifier, karena dia memang tugasnya meneruskan atau membagi sinyal sama rata dan tidak mengurangi kualitas antena. Itu yang saya alami di lapangan seperti itu. Tapi kalau pakai ini sering bermasalah dan sering jebol. Saya boros pakai ini Airfinic ya, tergantung teman-teman mau pakai merek apa juga terserah. Cuma di beberapa kasus juga awet, kemungkinan instalasinya kabelnya pendek atau emang kualitasnya bagus. Nah, keempat alat ini 1 2 3 4 ya kan, itu alangkah baiknya bisa teman-teman coba bila dipasang alat penangkal petir seperti ini. Bukan penangkal petir ya, ini semacam fungsinya nanti seperti fuse. Nah, bacanya sini ada lighting protector. Untuk merek itu ada banyak sekali mereknya. Ada Airfinic, terus ada apa lagi ya, bungkusnya orange juga saya lupa. Nah, untuk pemasangannya ini sebelum masuk ke apa namanya, CATV amplifier seperti ini. Kenapa saya sarankan teman-teman pakai alat seperti ini? Untuk meminimalisir kerugian yang derita ketika si antena nanti ya amit-amit kesamber petir. Misal antena kesamber nih, terus antena turun ke booster jebol, tetapi nggak bisa mutus arus dari si petir ini, otomatis kan bablas. Nah, bablasnya biar nggak kena CATV, karena harganya juga lumayan ya CATV, terus lari ke masing-masing kamar, masing-masing TV. Makanya di sini dikasih seperti istilahnya resistor penghambat atau apa ya, pengaman petir. Jadi ntar yang kena ini dulu nih sebelum merembet ke yang lain. Atau teman-teman bisa pasangnya sebelum booster. Di sebelum booster ini dari kabel antena langsung tek masuk ke sini, baru outputnya ini masuk ke booster. Nah, dari booster dari booster baru masuk ke si CATV tadi. Mungkin kalau teman-teman agak bingung kapan-kapan misal ada request, saya akan gambarkan untuk skemanya ya, seperti itu. Jadi apa inti pembahasan video kali ini? Oke, intinya gini secara kesimpulannya. Ini ketiga alat ini 1 2 3 ini sama-sama bisa dipakai untuk nyabang satu antena buat lebih dari satu TV, tetapi ada kelemahannya masing-masing. Nah, kalau yang T ini saya sarankan, ini kan barang murah ya, dicoba dulu. Misal antenanya memungkinkan, terus nggak ngefek juga ke kualitas sinyal, silahkan pakai ini. Misal Mas, saya pakai T aja bisa kok, apa harus beli ini itu? Ya silahkan, seperti yang saya bilang tadi. Untuk beberapa kasus memang tidak bisa jadi patokan ya, tergantung kondisi di lapangannya. Nah, untuk yang ini bisa menyabang satu antena untuk 4 receiver. Tetapi misal teman-teman itu instalasinya terlalu panjang kabelnya. Nah, saat nanti dinyalakan bersamaan si TV ini, nanti si daya antena, arus dari antena itu, dari booster itu nggak nyampe ke TV, nggak nyampe ke receiver. Soalnya ini nggak ditaruh power dalamnya. Berbeda dengan CATV amplifier ini. Ini meskipun teman-teman katakanlah dari lantai atas kabel ngumpul semua, nah terus dari lantai atas baru dicabangin ke masing-masing kamar, ada yang di garasi, ada yang di teras, insya Allah aman. Karena apa?
si sinyal yang dari boosternya dari antena tadi akan diteruskan oleh komponen-komponen yang terdapat di dalam ini. Dan setahu saya di lapangan tidak menurunkan kualitas sinyalnya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Matur nuwun sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.